Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan sahibul alfiyah Imam Ibnu Malik Asy-Syaikh Al-Alamah Abu Abdillah Jamaluddin Muhammad bin Abdillah bin Muhammad bin Abdillah bin Malik At-Ta'i Al-Jaini Al-Andalusi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Nafa'na bi ulumi fid dharaini iftah qulubana futuhal arifin wa yassir umurana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fi'il mudhari'. Coba kalian buka bagan halaman 15. Kita akan membahas tentang hukumnya fi'il mudhari'. Apa sih hukumnya fi'il mudhari'? Ada dua. Satu mu'rab, dua mabni. Apa itu mu'rab? Mu'rab adalah yang huruf akhirnya berubah-ubah, sedangkan mabni yang huruf akhirnya tetap. Bagaimana kondisinya ketika fi'il mudhari itu mu'rab? Dilihat, idza lam tattasil bihi nunut taukid au nunun niswati, yaitu ketika dia tidak bertemuan dengan nun taukid atau nun jama' niswah. Contoh, yaktubu at-talibu wajibahu. Mahalu syahid lafadz yaktubu. Nah, ini kan merupakan fi'il mudhari'. Dihukumi mu'rab. Kenapa dihukumi mu'rab? Karena dia tidak bertemuan dengan nun taukid, baik khafifah ataupun sakilah, atau juga tidak bertemuan dengan nun jama' niswah, maka dihukumi mu'rab. Maksudnya dihukumi mu'rab itu ketika dia menempati tingkah rofa dibaca yaktubu, ketika dia menempati tingkah nasab dibaca ayyaktuba, ketika dia menempati tingkah jazm dibaca lam yaktub. Nah, ba-nya itu huruf terakhirnya bisa berubah-ubah karena hukumnya mu'rab. Yang kedua, fi'il mudhari juga memiliki hukum mabni. Bagaimana kondisinya ketika dia dihukumi mabni? Ada dua. Ada mabniun alal fathi, ada juga mabniun alas sukun. Yang mabniun alal fathi dimabnikan fathah huruf akhirnya. Ditetapkan hanya fathah saja. Tingkah rofa ya fathah, tingkah nasab ya fathah, tingkah jazm ya fathah. Kita lihat. Idza tasolat bihi nunut taukid ittisolan mubasyaron atau ittisolan mubasyiron. Ketika fi'il mudhari itu bertemuan dengan nun taukid, ittisolan mubasyiron, dengan pertemuan secara langsung. Contoh, al-fatayatu yaktubanna al-wajiba. Ya, mahalu syahid lafadz yaktubanna itu kan merupakan fi'il mudhari'. Diambil dari kataba yaktubu. Lihat huruf akhirnya yaitu ba difathahkan, dimabnikan fathah. Kenapa dimabnikan fathah? Karena dia bertemuan dengan nun taukid sakilah. Begitu juga ketika bertemuan dengan nun taukid khafifah, yaktuban. Pertemuan dengan nun taukid sakilah, yaktubanna. Di mana pertemuannya itu ittisolan mubasyiron, pertemuan secara langsung. Yang kedua, mabniun alas sukun. Fi'il mudhari dimabnikan sukun, huruf akhirnya disukunkan. Bagaimana kondisinya? Idza tasolat bihi nunun niswati. Ketika fi'il mudhari bertemuan dengan nun jama' niswah. Contoh, al-fatayatu yaktubna al-wajiba.
Ya, mahalus syahid lafaz yaktubna berasal dari kata ba yaktubu. Nah, lihat baknya huruf akhirnya itu dimabnikan sukun. Kenapa? Karena dia bertemuan dengan nun jamak niswah. Apa nun jamak niswah? Yaitu nun yang menunjukkan makna perempuan banyak. Al-fatayat itu kan perempuan muda, piro-piro perempuan muda, fatayat. Oke, lihat halaman selanjutnya, halaman 16. Kotak yang paling atas. Nunut taukid tattasilu bil fi'lil mudhari'i. Nun taukid yang bertemu dengan fi'il mudhari'. Itu ada dua kondisi. Kondisi bagaimana fi'il mudhari' ketika bertemu dengan nun taukid. Satu, ada ittisolan mubasyiron, pertemuan secara langsung. Ada ittisolan ghairu mubasyiron, pertemuan tidak secara langsung. Ma makna al-ittisal al-mubasyir? Apa sih makna al-ittisal mubasyir? Wa ma makna al-ittisal ghairu mubasyir? Dan apa sih makna ittisal ghairu mubasyir? Kita lihat bawahnya. Satu, al-ittisal al-mubasyir huwa alla yujadu fasilun yafsilu bainal fi'lil mudhari'i wa nunit taukid mithlu yadrusanna at-talibu kulla yawm yaqra'an at-tilmidh ad-darsa. Ittisal mubasyir yaitu antara fi'il mudhari dan nun taukid tidak adanya pemisah atau tidak adanya pemisah antara fi'il mudhari dengan nun taukid. Contoh, yadrusanna, mahalus syahid lafaz yadrusanna, itu kan fi'il mudhari yang bertemuan dengan nun taukid saqilah. Ini hukumnya mabni, yaitu dimabnikan fathah, sinnya itu difathahkan. Pada kasus ini fi'il mudhari bertemu dengan nun taukid dengan pertemuan ittisolan mubasyiron, pertemuan secara langsung. Kita lihat yadrusanna, antara lafadz yadrusu fi'il mudhari dengan nun taukid saqilah anna itu tidak ada yang memisah, artinya bertemu secara langsung. Begitu juga ketika bertemu dengan nun taukid khafifah, yaqra'an. Yaqra'u fi'il mudhari bertemu dengan nun taukid khafifah an, secara langsung dibaca yaqra'an. Nah, alifnya, hamzahnya itu huruf akhirnya fi'il mudhari berubah menjadi fathah. Yaqra'u yaqra'an. Yadrusu yadrusanna. Wa yakunu al-fi'lul mudhari mabniyan 'alal fathi. Nah, fi'il mudhari pada kondisi ini dimabnikan fathah. Yadrusanna yaqra'an. Asalnya yadrusu menjadi yadrusanna, yaqra'u menjadi yaqra'anna. Mabni fathah. Yang kedua, al-ittisal ghairu al-mubasyir, pertemuan tidak secara langsung. Bagaimana? Huwa ayyasila baina nunit taukid wal fi'lil mudhari'i fasilun, yaitu antara nun taukid dan fi'il mudhari terdapat pemisah. Wa qad yakunu hadzal fasilu dhahiran wa qad yakunu muqaddaron. Pemisahnya itu ada yang pemisah secara zahir dan ada pemisah yang secara muqaddar, hanya dikira-kirakan saja. Lihat halaman selanjutnya, halaman 17. Arafta annal ittisola
Ghairul mubashir wa ayyujada fasil yafsilu bainal fi'lil mudhari'i wa nunit taukid. Nah, telah diketahui bahwa ittisal ghairu mubashir, pertemuan tidak secara langsung, itu adanya pemisah antara fi'il mudhari dan nun taukid. Wa'lam al-an anna hadzal fasil qismani. Nah, sekarang harus kita ketahui bahwa pemisah itu ada dua jenis. Al-qismul awal, yang pertama fasil zahir, pemisah yang secara zahir jelas nampak jelengreng. Wa huwa aliful itsnain, yaitu ketika fi'il mudhari dan nun taukid dipisah oleh aliful itsnain, alif dhamir tasni. Ya, contoh, hal tadribani ya rajulani. Mahalu syahid lafaz tadribani. Lah, ini kan fi'il mudhari tadribu bertemu dengan alif itsnain menjadi tadriba, kemudian bertemuan dengan nun taukid sakilah. Tadribani, antara fi'il mudhari tadribu dan nun taukid sakilah dipisah oleh alif dhamir tasniyah. Ini merupakan fasil zahir, pemisah yang secara zahir jelas nampak, ada, kelihatan oleh mata. Wal fi'lul mudhari'i fi hadhil halah mu'rabun wa laysa mabniyan. Fi'il mudhari pada kondisi ini hukumnya mu'rab, bukan mabni. Yang kedua, al-qismu tsani fasilun ghairum zahir, pemisah tapi ghairu zahir, tidak nampak. Wa huwa syai'ani, ada dua. Satu, ketika bertemu dengan wawu dhamir jama'. Dua, ketika bertemu dengan ya mukhatabah. Contoh yang pertama ketika bertemuan dengan wawu dhamir jama'. Hal tuhsinunna ya rijal. Mahalu syahid lafaz tuhsinunna. Ini kan fi'il mudhari'nya tuhsinu bertemu dengan nun taukid saqilah anna. Pada contoh ini, kalau kita lihat secara langsung, memang antara fi'il mudhari dan nun taukid itu bertemu secara langsung. Tetapi kalau kita lihat asalnya, di situ ada wawu dhamir jama' yang dibuang. Asalnya itu tuhsinu anna. Kenapa wawunya dibuang? Karena terjadi iltiqa'us sakinain antara wawu dhamir jama' dengan nun taukid, dan yang dibuang adalah wawu dhamir jama'. Kenapa bukan nun taukid sakilah saja yang dibuang? Ya, buat apa mendatangkan nun taukid sakilah kalau pada akhirnya dibuang? Jadi yang dibuang adalah wawu dhamir jama', toh sudah ada ciri-ciri bahwa di situ pernah ada wawu, yaitu huruf akhirnya fi'il mudhari berharokat dhammah, di mana dhammah itu munasabah dengan wawu. Nah, maka karena pemisah antara fi'il mudhari dan nun taukid itu dibuang, maka ini namanya fasil ghairu dhahir. Ada pemisah tetapi ghairu dhahir, tidak nampak, tidak jelas. Yang kedua, ya bertemu dengan ya mukhatabah. Contoh, hal tukhlisinna ya Fatimah. Makhlu syahid lafaz tukhlisinna ini kan merupakan fi'il mudhari yang bertemu dengan ya mukhatabah, kemudian bertemu dengan nun taukid saqilah. Kemudian ya mukhatabahnya dibuang, asalnya tukhlisinna. Tukhlisinna. Terjadi iltiqa'u sakinin antara ya dan nun taukid. Yang dibuang adalah ya karena sudah ada qorenah yang menunjukkan bahwa di situ pernah ada ya, yaitu huruf akhir dari fi'il mudhari berharokat kasroh, di mana kasroh itu munasabah dengan ya. Kenapa tidak nun taukid saja yang dibuang? Ya karena buat apa mendatangkan nun taukid kalau pada akhirnya dibuang, gitu. Maka menjadi hal tukhlisinna. Maka pada contoh ini tukhlisinna itu pemisahnya ghairu zahir,
tidak nampak karena telah terjadi pembuangan, pengiklalan. Wal fi'lul mudhari'i fi hadhil halati mu'rabun aidon. Fi'il mudhari pada kondisi ini hukumnya juga mu'rab. Terakhir, wa fal fi'lul mudhari mu'rabun idza tasolat bi nunu taukid ittisalan ghairu mubashir bi anfasola baina wa baina nuni taukid aliful itsnain aw wawul jamaah aw ya al mukhatabah. Fi'il mudhari dihukumi mu'rab ketika dia bertemu dengan nun taukid ittisalan ghairu mubashir. Ketika pertemuannya itu pertemuan yang tidak secara langsung. Dengan sekiranya dia fi'il mudhari antara fi'il mudhari dan nun taukid dipisah oleh aliful itsnain aw wawil jamaah aw ya'il muannas mukhatabah. Oke, cukup sampai sini saja. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas i'lalnya. Pembuangan-pembuangan yang terjadi. Kenapa, bagaimana, harus gimana, apa saja yang dibuang dan apa saja yang tidak boleh dibuang ketika bertemuan dengan syai' atau alif dhamir tasniyah, wawu dhamir jama' ya muannas mukhatabah, kemudian bertemu dengan nun taukid. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipaham dan kalian juga bisa memahamkan kepada orang lain. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.